Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, nama Bu Guru adalah Ibu Ria Rusmawati, siswa kelas 7. Belum pernah ketemu Bu Ria ya? Bisa dipanggil dengan Ibu Ria. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Silakan dibuka buku IPA-nya, baik itu LKS ataupun buku paket. Objek IPA dan pengamatannya, perlu diketahui anak-anak bahwa pada ilmu IPA, para ilmuwan atau sains mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarnya dengan melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati, sehingga para ilmuwan tersebut menghasilkan beberapa penemuan. Contohnya yaitu dalam bidang teknologi, yakni telepon seluler, yaitu handphone, televisi, pesawat terbang, pesawat, ataupun hal yang lainnya. Sedangkan dalam bidang penemuan buah-buahan yang bersifat unggul, contohnya yaitu buah semangka tanpa biji, ataupun seperti mangga, apel, itu contoh-contoh dari penemuan secara dalam bidang pertanian. Yang pertama dibahas yakni sains dan kerja ilmiah. Pengertian sains sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam di sekitar kita. Jadi segala macam hal yang ada di sekitar kita pelajari itu, maka itu yang disebut dengan ilmu sains. Contohnya kalau anak-anak mau mempelajari tentang bagaimana cara hewan ayam itu bisa bergerak, bagaimana caranya ayam itu bisa menghasilkan telur. Nah, itu beberapa contoh tentang ilmu sains. Yang kedua yaitu pemanfaatan sains. Yang pertama yaitu pengamatan tingkah laku hewan, itu contoh pemanfaatannya, dan pergerakan benda, fenomena alam seperti gunung meletus dan lain-lain. Kalau pengamatan tingkah laku hewan yang tadi seperti dicontohkan Bu Ria, yaitu bagaimana ayam itu bisa bertelur. Terus yang kedua pergerakan benda, misalkan kenapa pesawat itu pergerakannya terbang, kenapa dia tidak berjalan di darat, itu contohnya. Terus fenomena alam, yaitu seperti gunung meletus, erosi, banjir, ataupun peristiwa pasang surutnya air laut. Terus sikap-sikap ilmiah. Beberapa sikap ilmiah yaitu diantaranya rasa ingin tahu. Jadi digali, nak. Kalau sampean pingin tahu, misalkan pingin tahu kenapa kayak tadi, kenapa telur ayam itu bisa bertelur, nah itu rasa ingin tahu. Terus jujur dalam artian tidak menjiplak karya orang lain. Kreatif berarti ada inovasi di situ, tidak melulu seperti itu aja. Tidak mudah percaya, jadi harus ditampilkan dengan data yang akurat, tidak percaya begitu saja. Objektif yakni bisa menerima pendapat orang lain. Jadi terus tekun berarti harus terus digali rasa ingin tahu tadi. Teliti berarti tidak sembarangan dalam mengambil data, dan terbuka dalam artian harus dipublikasikan, yaitu dipresentasikan kepada orang lain. Selanjutnya yakni metode ilmiah.
Beberapa macam metode ilmiah, yakni yang pertama di situ merumuskan masalah. Misal kayak tadi, bagaimana ayam itu bisa bertelur? Nah, berupa pertanyaan lah, itu merupakan merumuskan masalah. Terus yang kedua, menyusun kerangka berpikir. Contohnya tadi, ketika kalau merumuskan masalahnya yaitu kenapa ayam itu bisa bertelur, berarti kerangka berpikirnya karena ayam itu proses perkembangbiakannya yaitu dengan bertelur. Terus pengajuan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban dari rumusan masalah itu tadi. Kalau rumusan masalahnya kenapa ayam itu bisa bertelur, jadi hipotesisnya yaitu karena ayam berkembang biak dengan bertelur, begitu. Terus yang keempat yaitu merancang percobaan. Jadi harus ada rancangan percobaannya. Kalau anak-anak mengambil percobaan tentang ayam bertelur, berarti anak-anak harus mengamati ayam tersebut sampai bertemu kenapa ayam itu bisa bertelur. Melakukan percobaan. Jadi anak-anak harus melakukan percobaan. Jadi ayam itu mulai awal harus diamati, mulai awal dia kecil sampai dia bisa bertelur itu harus diamati. Dan yang selanjutnya yaitu mencatat data. Setiap harinya harus dicatat datanya. Apa saja yang terjadi pada ayam tersebut sehingga dia bisa bertelur. Setelah itu menganalisis data. Nah, misalkan ayam bertelur dalam waktu 10 hari, dalam waktu 20 hari. Nah, kenapa kok ayamnya bertelur dalam waktu 10 hari? Kenapa ayamnya bertelur dalam waktu 20 hari? Nah, itu ditaruh di dalam analisis data. Setelah itu ditarik kesimpulan. Dari sekian itu, mulai dari rumusan masalah sampai menganalisis data, kesimpulannya itu apa? Dari tadi percobaan ayam bertelur. Begitu anak-anak. Terus selanjutnya ya ini keterampilan sains. Keterampilan dalam pengamatan IPA yaitu yang pertama yaitu mengamati. Mengamati contohnya tadi apa? Kalau tadi anak-anak memakai contoh tentang cara ayam bertelur, jadi harus diamati dulu, mencari data-data tentang ayam, bagaimana ayam itu bisa bertelur. Setelah itu mengajukan dugaan atau hipotesis. Hipotesis tadi itu apa? Yaitu jawaban dari rumusan masalah. Hipotesisnya apa? Dari kenapa ayam itu bisa bertelur? Berarti hipotesisnya tadi karena ayam berkembang biak dengan bertelur. Terus yang ketiga yaitu mengklasifikasikan yaitu membeda-bedakan mana ayam yang bisa bertelur dalam 20 hari, mana ayam yang bisa bertelur dalam 15 hari. Itu namanya mengklasifikasikan. Terus mengukur tadi yaitu masuk dalam pengambilan data. Mengukur, menentukan data-datanya. Terus mengelola data karena sudah melakukan pengukuran, maka data itu harus dikelola. Setelah itu mengkomunikasikan, yakni setelah data itu didapat, maka harus dikomunikasikan, yaitu dipresentasikan, dipublikasikan kepada orang lain agar
apa yang kita lakukan tadi, percobaan yang kita lakukan tadi tidak dijiplak oleh orang lain. Sampai di sini pertemuan pertama kita anak-anak. Kalau ada pertanyaan nanti silakan WA Buria atau Japri melalui Google Classroom. Sekian untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang, masih tetap di bab 1 tapi subbab tentang pengukuran. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.